akan disajikan oleh Ibu Dewi Puspitasari SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimulai ngomong deh ibu-ibu. Gak ada ibu atau apa deh. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi langsung ngomong deh. Sebenarnya saya diberi amanah oleh BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Tengah, untuk menyampaikan materi ini ke rekan sejawat di sekolah. Sebenarnya saya sendiri merasa minder ya, karena saya baru masuk guru kelas itu kan 2019. Saya yakin mungkin berarti di sini saya itu paling muda, maksudnya paling muda berperan sebagai guru kelas dibanding Bu Septi, Bu Adi, Bu Ari, Bu Reni, dan Bu Betty gitu kan. Tapi karena saya diamanai BPGP untuk menyampaikan materi ini, akan saya coba jelaskan. Tapi saya yakin sebenarnya materi ini sudah dikuasai dengan semua ketika kita kuliah di keguruan. Ya, hanya ada pengembangan sedikit, tapi saya yakin jenengan sudah menguasai semua. Intinya saya hanya menambahkan, tidak bermaksud menggurui, dan materi-materi yang saya dapatkan selama guru penggerak itu sebenarnya saya dan teman-teman PKB yang lain juga ya sebenarnya semua guru sudah tahu itu, sudah mengerti materi-materi itu, cuma mungkin belum mendalami dan belum menerapkan. Biar gak ngantuk ya, dan slide mbak, biar gak ngantuk. Ini materinya, tapi sebelumnya apa ya, mau ice breaking dulu ya. Ya, kayaknya Bu Reni kayaknya tadi ngantuk ya. Biar nggak ngantuk sebelum saya mulai berbagi ya. Jadi kalau guru itu kan harus sering berbagi dan berkolaborasi ya, bekerja sama. Sebelum mulai ice breaking dulu gitu, biar nggak ngantuk mungkin. Ice breakingnya gampang kok. Dan disuruh ngapain, cuma senam aja, senam sedikit. Coba ya, biar apa namanya ya, nggak kaku. Kita siap menerima apa yang akan kita dapatkan hari ini. Walaupun mungkin yang saya sampaikan itu nanti hanya berapa persen yang masuk, mudah-mudahan berguna buat Bapak Ibu semua. Gitu. Breaking dulu sebentar ya. Coba biar tangan sama pikiran kita terbuka ya. Pemanasan dulu. Tangan kanan ditarik sekencang-kencangnya. Ya, nendang ya. Ya didorong ya, bukan ditarik, maaf. Didorong. Oke, didorong terus sekencang-kencangnya. Ya, terus kalau sudah, yang dia tangan kiri. Ya, terus. Ya, terus. Sudah? Sudah ya. Kalau sudah, ke atas. Terus kayak kita mau ambil apa ya? Pelem. Ya, terus sampai apa ya? Ya, sampai kaki, ya sampai nggak pegel ya. Sekarang gantian tangan kanan. Ini saya tangan. Kalau saya kan aduknya kan jenengan ya. Ya itu terus kayak tadi ya. Terus kayak mau ambil, anggap aja kayak ada uang gitu mau diambil. Gitu ya. Ya, terus lagi ya. Ya, diulangi. Oke, satu lagi tangan. Oke, terus ditarik. Oke. Nah, kalau sudah pipinya ditekan. Terus pipinya ditekan. Ya, oke. Pipi yang satunya ditekan ya. Oke, terus ditekan sampai merasakan saya ditekan gitu ya. Oke, boleh lihat saya. Sudah? Kalau sudah, dagunya coba dipegang.
banyak ini bukan dadu. Oke, itu saja. Mudah-mudahan enakan ya badannya ya. Ya, enak-enak ya. Oke, materi yang pertama mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk apa yang saya sampaikan hari ini. Ini sumuk ya, soalnya kipasnya kayak gitu ya. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dan slide Mbak. Ya. Nah, coba disiplin. Sering dengar ya kata disiplin apa sih ya? Apa Bu Reni? Disiplin itu apa? Tepat waktu. Selain itu, ya betul, tepat waktu betul. Ya, tepat waktu. Jadi disiplin itu sering dikaitkan dengan waktu. Itu ya, padahal maknanya itu luas. Coba untuk tahu disiplin, coba ya tangan kirinya dikepal, ya. Harusnya ini berpasangan ya. Kalau berpasangannya nanti bisa ya berpasangan. Jadi dikepal sekuat-kuatnya. Nah, kemudian kalau di sampingnya ada teman atau guru di samping, nah misalnya Bu Reni sama Septi nih. Bu Reni itu tugasnya menjaga kepalan tangan ini biar nggak terbuka. Bu Septi tugasnya membujuk Bu Reni. Ayo dibuka kok tak duit dong. Ya, pandingin apapun pokoknya Bu Septi itu merayu. Tapi Bu Reni itu harus tetap karena ini adalah masa depan saya. Atau misalnya ya, seperti itu coba ya sampai beberapa menit. Begitu juga Bu Reni juga membujuk aja Bu Septi. Kok kayak gitu coba. Ya jadi coba seberapa kita bisa mengontrol diri kita. Misalnya ini adalah masa depannya kita. Kalau kita buka berarti kita kalah, kita nggak mendapatkan apa-apa. Sedangkan teman kita di samping itu membujuk, nanti tak kasih hadiah, nanti tak kasih spray, kamu berapa wis gitu ya. Ya tapi bagaimana Anda mempertahankan kepasan tangan itu biar tidak terbuka iming-iming apapun? Coba bisa nggak? Bisa. Coba Bu Septi buka. Berani buka. Bu Ati sama Bu Betty coba dibuka Bu Ati. Nah itu ya, coba hubungannya apa coba sama disiplin? Tadi kan saya itu yang pertama disiplin ya. Hubungannya apa sama disiplin ya? Jadi disiplin itu tadi kan kita sudah berusaha supaya kepalan tangan kita ini enggak terbuka. Apapun diintimidasi seperti apapun, diiming-imingi hadiah sebesar apapun, pokoknya saya harus menutup kekeh. Nah itu namanya disiplin. Disiplin itu kemampuan mengontrol diri kita. Katanya kan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri ya. Misalnya ada tugas yang harus dikerjakan, tapi ngolah. Nah sebenarnya kan musuh kita kan bukan yang bukan orang lain ya, tapi diri kita sendiri. Saya juga merasakannya ya. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kemampuan mengontrol diri kita sendiri supaya kita bisa mempunyai nilai lebih. Nah misalnya nanti saya tanya ya, saya tidak ini contoh saja. Kalau misalnya ini juga buat refleksi saya ketika nanti amin mudah-mudahan segera dapat SKB3K Bu Reni. Kalau misalnya nanti saya sudah jadi ASN gitu, terus harus pinjer ya jam 7, kira-kira kita datang ke sekolah sebelum jam 7 itu apa yang memotivasi kita? Karena takut pinjer? Apa karena takut ditegur kepala sekolah? Atau karena kita bertanggung jawab? Nah itu ya. Jadi disiplin itu pan ana pinjer. Misalnya ini contoh ya.
bukan anak pinjer, mau anak kepala sekolah, mau kepala sekolahnya izin, mau enggak, yang penting kita ya berangkat pagi. Nah itu contohnya. Jadi disiplin itu adalah kemampuan mengontrol diri kita sendiri supaya kita bisa mencapai tujuan yang lebih mulia. Misalnya saya sendiri punya target ya, misalnya saya tahun ini pengen sekali punya buku, maksudnya ya saya sudah punya buku banyak, maksudnya pengen membuat buku, tapi saya belum bisa disiplin waktu, belum bisa. Ya kalau sudah di rumah ya pengennya perbahan, trakoran gitu ya. Lalu nanti kalau lihat setrika gitu, pengennya dicekel gitu ya, belum bisa. Nah kebetulan kemarin waktu ada acara guru penggerak itu, saya itu kagum sama guru TK swasta loh. Sudah seumuran berapa ya? 50, ya saya mendekati 50. Bu Putihah namanya. Jadi dia guru TK swasta ya, bukan negeri. Tapi sudah mengeluarkan buku banyak sekali. Katanya ya kalau niat ya menulis itu kan sebenarnya kalau rutin itu bisa setengah jam. Misalnya jam 9 itu kan kita sudah, jam 9 malam itu kan sudah slow ya. Kalau ibu-ibu maksudnya bapaknya juga sudah tidur, kalau sudah tidur anaknya juga sudah tidur, sudah nggak ada pekerjaan lain, bisa tuh buka laptop ya nulis apapun. Nah itu saya sendiri punya target tapi belum, maksudnya belum, masih di awal-awal gitu. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah kemampuan mengontrol diri kita sendiri gitu. Apa kita bisa mengontrol diri kita supaya target atau nilai-nilai kebajikan yang ada di kita itu muncul gitu ya. Saya yakin ibu guru semuanya di sini pasti bisa, bahkan mungkin saya yang harus belajar, terutama yang sudah senior harus belajar. Maksudnya saya perlu belajar ke Bu Septi, ke Bu Rosita, perlu belajar bagaimana memanage waktu supaya antara keluarga, pekerjaan itu seimbang. Jadi ayo kita bareng-bareng melawan diri kita sendiri ya. Jadi ya memang kalau kita misalnya berangkat pagi ya memang itu tanggung jawab kita, bukan karena pinjam, bukan karena kepala sekolah, tapi memang kita bertanggung jawab dan itu memang nilai diri kita gitu ya. Kemudian ganti slide Mbak. Nah ini ya, jadi menurut dia dosen dalam bukunya itu, disiplin itu dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Misalnya tadi saya pengen bikin buku, tapi kalau saya nggak disiplin, ya wis ngono bae, ya wis raporan bae gitu ya. Jadi kalau kita pengen meraih sesuatu ya memang harus disiplin, begitu ya. Kalau diri kita sudah disiplin, kita gampang sekali mendisiplinkan anak-anak ya. Misalnya ketika anak-anak baris itu ya, kalau kitanya sudah disiplin, misalnya sudah masuk, ayo baris. Nah, jadi mendisiplinkan murid-murid kita itu dimulai dulu dari kita ya, dari kita sendiri. Kemarin waktu acara dengan Pak Halini itu kan ketika rapot untuk kita jelek, yang salah bukan siswanya walaupun yang mengerjakan siswa ya, tapi yang salah kita ya. Berarti yang maksudnya yang belum, yang perlu diperbaiki lagi gurunya bukan muridnya. Nah itu ya. Kemudian lanjut Mbak. Oke, jadi disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri itu ya Ibu ya. Kayak itu saya jelaskan, lanjut Mbak. Oke, nah ini nilai kebajikan universal. Nah sebenarnya nilai kebajikan itu kan kebaikan ya. Itu di profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup semuanya. Ada 6 ya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
yang perlu kita ingat ibu-ibu, kita tidak bisa menanamkan sikap ini ke anak-anak, nggak bisa, karena mereka sudah punya sebenarnya, sudah punya semua ini, tapi belum ditumbuhkan secara maksimal. Jadi tugasnya guru itu bukan menanamkan, tapi menumbuhkan sikap ini. Ini kalau anak-anak sudah punya semuanya ini, saya yakin pendidikan Indonesia maju. Ya, kalian lihat tadi. Nah, kalau saya sering nyanyi lagu ini di kelas, harapannya anak-anak itu tahu saya harus gotong royong, harus mandiri, harus beriman gitu ya. Ibu guru di sini sudah hafal ya lagunya ya? Sudah hafal ya, Bu Betty sudah hafal ya. Coba Bu Betty mau nyanyi? Boleh. Mau nyanyi pakai mic? Boleh. Ini ya, itu apa yang di kelasnya belum diajarkan, bisa diajarkan. Kemarin saya sudah koordinasi sama Bu Betty, nanti upacara kan ada menyanyikan lagu nasional. Nah, lagunya itu ada lagu ini, maksudnya biar anak-anak terbiasa. Jadi mereka tahu, ya berarti saya harus gotong royong, harus mandiri, beriman, kreatif, dan bernalar kritis. Di LKS itu kan juga ada, saya lihat ya. Jadi setiap yang kita kerjakan, itu di LKS sudah ada nilai-nilai ini. Misalnya mengerjakan yang diskusi, nanti di atasnya ada tulisan nilai gotong royong. Nanti bisa dicek di LKS-nya Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu guru yang muridnya belum diajari, kalau yang kelas 1, 4, 5 sudah diajari ya. Karena saya masuk ke BPD juga sudah. Itu lagunya pakai lagu nada besak-besak ya. Monggo ya. Monggo barangkali mau belajar sekalian. Ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak anak-anak pasti langsung hafal, maksudnya karena sudah tahu lagunya ya. Ya saya juga dapatnya dari itu PGP ya, dari pendidikan guru penggerak. Harapannya anak-anak itu tertanam dalam hatinya seperti ketika membaca janji siswa ya. Juga tertanam bahwa dia itu harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Berkebinekaan global sih apa Bu? Ada yang kayak seperti itu. Berkebinekaan global berarti kamu menghormati teman kamu ya, misalnya ada yang agamanya Kristen atau yang dari suku Batak, suku Papua misalnya, badannya beda dengan kamu, misalnya kulitnya hitam semua, itu namanya berkebinekaan global. Atau ketika kamu belajar tarian dari daerah lain, ya itu juga sama saja berkebinekaan global. Seperti itu ya ibu-ibu ya. Materi yang kedua ya, biar cepat. Materi yang kedua itu adalah langsung aja Mbak, teori motivasi, langsung terus ya. Ini ya, teori motivasi. Ya, sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit tentang motivasi. Jadi ketika kita sudah disiplin, berarti pasti kita sudah punya motivasi ya. Nah, jadi motivasi itu ada 3. Motivasi itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ya, ketika ada pelatihan gitu ya, dan misalnya Bu Reni boleh nggak apa-apa ya, Bu Reni ditugaskan ikut pelatihan ya. Yang sering ikut pelatihan. Iya, yang sering ikut pelatihan kan Bu Reni. Bu Reni misalnya ditugaskan ikut pelatihan. Nah, dari sekolah misalnya, kira-kira motivasinya itu apa?
karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan aku dikongkon, ya bisa makan baik, ya gitu ya. Atau untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya mangkat mau ada sertifikat, ya mau ada sertifikatnya utang bu. Nah itu seperti itu. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kenapa Bu Reni tugaskan? Karena ibu percaya Bu Reni bisa. Nah, berarti dengan seperti itu Bu Reni kan berarti menghargai diri sendiri, ya, bahwa Bu Reni itu saya punya nilai. Ketika saya ditugaskan untuk berangkat pelatihan, berarti saya yang dianggap mampu. Nah, saya yakin dari ketiga motivasi ini, Bapak Ibu guru semua ada di motivasi yang ketiga ya, bukan karena takut diomongi atau karena dapat sertifikat, begitu. Saya juga ditanya waktu itu, ganti saya jawab, ditanya sama Fasil, apa motivasi kamu ikut guru penggerak? Ya, saya jawab jujur, disuruh pas sekolah. Saya jawab gitu. Oh ya, terus ya awalnya saya memang daftar karena dorong ibu, tapi setelah lulus dan mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata saya masih jelek sekali ya jadi guru ya. Sampai sekarang pun saya seperti itu. Apalagi kalau ada anak-anak yang tidak bisa dikendalikan oleh saya merasa, lah aku belum bisa jadi guru ya, belum bisa jadi guru yang baik, masih harus belajar, gitu ya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga tadi. Jadi kalau kita disiplin, kita bisa berarti artinya kalau kita disiplin berarti kita menghargai diri kita sendiri. Gitu. Ngoten nggih? Ganti Pak. Nah, ini nggak usah wis. Oke, sudah lanjut. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman kita sudah tahu ya, konsekuensi juga tahu, restitusi saya juga baru dengar ya, restitusi. Kalau resolution itu tahu, tapi kalau restitusi kemarin saya baru dengar. Apa bedanya? Apakah kita sering ngasih hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, kalau hukuman itu jadi beda ya. Kalau misalnya ketika upacara yang tidak pakai topi silakan baris di depan, itu namanya konsekuensi karena sudah disepakati ya. Tapi ketika misalnya Seko mau kena sepatu, nah terus sama Bu Adi, Seko madep nih harap, nah itu namanya hukuman karena hukuman itu tiba-tiba tidak berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi, ketika murid melakukan kesalahan, dia sudah tahu konsekuensinya. Aku orang bawa topi berarti itu dikonversi ya. Ya bisa orang bawa sih ke primer. Nah kayak gitu. Nah lanjut Pak, itu hukuman ya, itu konsekuensi. Nah yang restitusi. Nah restitusi itu artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi kita hanya membimbing. Jadi mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa diintimidasi, tidak merasa dihukum. Caranya bagaimana nanti ada di bab terakhir ya, segitiga restitusi. Itu pengertiannya ya. Lanjut Pak. Nah ini materi yang sangat menarik sekali. Waktu itu saya sempat kok gitu sih ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut materi dari guru penggerak, ketika penerimaan rapot kita ngasih hadiah ke anak itu salah ya, tapi masih pro kontra ya Bu ya. Maksudnya waktu itu juga waktu Google Meet itu materinya juga banyak yang kok kan maksudnya bukan seperti itu, tapi akhirnya kita tahu oh iya ya gitu. Jadi sebenarnya penghargaan itu salah ya, cuma kita tidak bisa langsung merubahnya. Ya wis rasa mau kadang-kadang rasa mau hadiah itu butuh proses, termasuk waktu yang banyak kalau memberikan trofi itu kan maksudnya bentuknya bukan uang, bukan buku ya, sama berarti anak itu atau orang itu melakukan yang disuruh oleh si pemberi penghargaan itu bukan karena dari diri sendiri, tapi karena
Ya, tujuannya kan motivasi. Banyak yang mendebat hasilnya waktu itu. Kan itu motivasi Pak, bentuk motivasi. Ya, nanti seiring berjalannya waktu dengan nanti tahu ternyata itu salah. Jadi penghargaan itu efeknya itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Nah itu bisa dibaca ya ibu-ibu ya. Misalnya yang jangka pendek itu penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Misalnya waktu SD kalau saya ranking 1 pasti dikasih buku 1 pak sama Bu Ati misalnya. Barang SMP orang, nah akhirnya SMP lah orang SMP lah orang siji orang lihat apa-apa SMP. Nah itu jangka pendek berarti dia memang motivasinya itu karena dia gitu ya. Kemudian jika nggak ada penghargaan lagi ya wis saanane kayak gitu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif ya. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Jadi kita mendapatkan penghargaan itu kan yang ranking 1 dapat buku. Ya, jadi ada syaratnya. Kalau kamu mau dikasih buku, ya kamu harus ranking 1. Ya, penghargaan ini bukan hanya di sekolah ya, di rumah juga kita sering seperti itu ke anak-anak. Ngaji dulu, nanti ibu kasih uang 5.000. Nah, itu juga salah. Berarti dia mau ngaji karena uang. Lanjut, Kak. Nah, itu ya. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Ya, misalnya Bu Reni waktu SD misalnya ranking 1 ya, terus 5 nggak ranking. Aduh, kalau masih ranking siji Bu Reni Mbak Reni lah. Jadi ada sedikit kecemburuan gitu ya. Itu yang maksudnya merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu menciptakan persaingan. Akhirnya bersaing memang tujuannya baik. Sebenarnya penghargaan itu apa sih? Penghargaan itu sebenarnya adalah pembelajaran ke diri kita sendiri sepanjang hayat. Itu yang namanya penghargaan. Begitu. Tapi memang susah ya, maksudnya waktu itu ada saya juga. Nah terus menghapus itu semua bagaimana Pak? Ya tidak bisa instan, harus melalui proses. Anda tidak bisa berdebat dengan misalnya ada guru kelas lain yang misalnya mau ngasih hadiah, terus dengan berdebat yang nggak bisa. Harus pelan-pelan lewat proses, tidak bisa instan ya. Oke lanjut Mbak. Nah ini keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ini berarti sudah materi yang ketiga ya. Ngantuk nggak Bapak Ibu? Nggak ya? Keyakinan kelas apa sih? Nah ini saya memang merasakan efeknya ya. Ada itu keyakinan kelas 5 itu saya tempel di situ. Kesepakatan kelas juga ada. Jadi kalau kesepakatan kelas itu begini, kalau peraturan, kalau kita ngomongnya itu peraturan, anak-anak pasti seringnya melanggar ya. Karena di Indonesia itu katanya peraturan dibuat untuk dilanggar, gitu ya. Jadi kalau misalnya peraturan tidak boleh berjalan-jalan di kelas, tidak boleh makan di kelas. Kalau itu berbentuk peraturan pasti anak-anak akan mudah melanggar. Nah waktu itu saya juga dapat dari PDP dibuat kesepakatan kelas dulu, namanya kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu yang ditempel di belakang itu bisa lihat Bapak Ibu, itu kesepakatan kelas yang dibuat anak kelas 5. Jadi satu anak saya kasih kertas ya, bisa pakai kertas warna-warni seperti itu. Silakan kamu buat kesepakatan satu anak satu, kembar oleh ibu. Ya oleh kalau misalnya menurut kamu itu penting. Nah, misalnya ada yang kesepakatan kelasnya tidak boleh jalan-jalan di kelas, terus tidak boleh makan minum di kelas, tidak boleh meledek nama orang tua. Nah, itu setelah mereka nulis semuanya, terus mereka bacakan satu-satu punya mereka sendiri. Kalau ada yang kembar, ya berarti satu saja ya, maksudnya nggak usah double. Nah setelah itu saya tanya misalnya, kan sudah ada 32 kesepakatan ya. Saya baca ini punya, misalnya ini punya Faiz, tidak boleh meledek orang tua. Sepakat? Sepakat Bu, sepakat. Nah saya tulis dalam
tidak boleh melayani orang tua. 2, ini punya fajar, tidak boleh makan dan minum di kelas walaupun istirahat. Sepakat enggak? Yang ngorong pimen bu roli ya gitu ya. Terus yang keluar ada yang ya kalau misalnya haus, izin aja sama Bu Dewi, Bu mau minum, nah di luar tetap. Oh gitu ya wes ditulis ya, saya tulis. Terus tidak boleh meledek nama orang tua. Ledek-ledekan orang tua itu kan dari zaman kita kecil ya, sampai sekarang kan masih ada. Nah itu setuju, sepakat? Sepakat. Oke, saya tulis semua. Setelah saya tulis semua, saya tanya, ini kesepakatan kelas kalian. Nah, kira-kira kalau ada yang melanggar bagaimana? Misalnya Faiz nulis dewek, tidak boleh jalan-jalan, tapi Faiz ngaku-ngaku keprimen gue. Terus jawab, denda bu, denda. Kalau denda, kalau masalah ngomong riskan ya Bapak Ibu ya. Bu Dewi waktu itu saya nggak setuju, tapi anak-anak mintanya seperti itu. Nanti uangnya masuk ke kas kelas, seperti itu. Nggak apa-apa bu, biar pada ngeledek-ledekan orang tua. Nggak apa-apa bu, tapi mereka menyepakati sendiri kalau jalan-jalan. Terus besarannya berapa? Bu Dewi nggak mau menentukan. Silakan, itu kan kesepakatan kelasnya kamu yang menentukan. Bu Dewi hanya membimbing, gitu. Terus kalau jalan-jalan di kelas sama makan minum di kelas 500. Kalau meledek orang tua, kalau nggak salah 1.000. Kalau berantem di kelas itu 5.000. Dan yang saya rasakan memang efektif sekali. Jadi ketika mereka mau jalan-jalan, ya misalnya lagi duduk gini, mau gini, kok denda. Kayak gitu, walaupun awalnya motivasinya takut dihukum gitu ya, tapi akhirnya kan mereka terbiasa. Itu kan proses ya. Jadi monggo Bapak Ibu bisa meniru cara seperti itu. Jadi peraturan kelas itu kita balut dalam bentuk kesepakatan kelas. Ya, mereka bikin sendiri, bukan dari kita. Jadi kita gampang, kan sih nggak beda, Pak. Orang melakukan di kelas kayak meeting, misalnya melakukan baik. Gitu. Bukan Bu Dewi yang bikin. Oh iya gitu. Nah itu memang langsung yo denda kayak gitu. Ya. Dan orang tua pun sudah tahu. Saya waktu penerimaan rapot saya menyampaikan bahwa di kelas 5 itu ada kesepakatan kelas seperti ini Bu. Jadi kalau barangkali ada putra jenengan ngomong didenda, itu uangnya masuk ke kelas dan nggak masuk ke saya. Maksudnya saya nggak megang, itu yang megang bendahara kelas. Nanti keperluannya buat apa? Ya buat kelas juga, begitu. Kemudian keyakinan kelas sama ya. Berarti awalnya itu dari kesepakatan kelas, kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu misalnya gini. Kamu pengennya kelasnya seperti apa sih? Kelas yang bersih, Bu. Jadi ini kepengen kalau belajar biar kelas yang bersih gimana? Bu Dewi nyapu, gitu ya misalnya. Ya piket Bu. Selain piket apa? Misalnya, ya menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah, gitu ya. Ya berarti itu keyakinan kelas kamu ya. Yang pertama harus menjaga kebersihan, gitu. Hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu peraturan yang disepakati bersama, ada konsekuensinya ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan, jadi lebih rinci. Kalau yang di belakang itu kesepakatan kelas, kalau yang saya tempel di situ keyakinan kelas. Monggo nanti bisa ditiru. Kalau saya sendiri di kelas 5 memang efektif sekali. Jadi anak-anak lebih, ya nggak 100% ya, karena itu butuh proses. Terutama mengendalikan anak-anak nggak jalan-jalan selama pembelajaran itu. Jadi setiap mau jalan atau mau pinjam apa wis epek-epeknya padahal ini melaku langsung oh ya nanti denda, seperti itu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang kelima ya Bu ya. Kebutuhan
dasar manusia itu sebenarnya ini ya Bu, bisa kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebutuhan kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, sebenarnya semua orang sudah punya ini, ya. Misalnya ketika ada anak yang apa ya, yang gimana? Oh, mau ada loh. Mau nggak Bu? Gini. Enggak apa-apa. Gini. Misalnya ada anak yang sok apa ya, mengepalai misalnya sok berkuasa di kelas. Nah itu karena dia ingin kebutuhan penguasaannya itu terpenuhi, begitu ya. Atau ketika anak-anak yang ketika kita ngajar dia gambar dewek, berarti dia ingin kebutuhan kebebasannya itu diakui, begitu. Itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut Pak. Lanjut terus. Ya terus. Nah ini ya, tadi yang restitusi. Bahwa kita sebagai guru itu sebenarnya kita punya 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat kesan bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Begitu. Tapi dari kelima posisi ini langsung mau deh, karena ada Bu Septi mau ada acara ya. Nah langsung terus. Nah ini belumnya Mbak manajer. Nah misalnya ada anak yang telat berangkat, ya ada anak yang telat berangkat. Kalau posisinya kita sebagai penghukum, langsung dihukum. Kamu berdiri di depan 10 menit. Itu kalau kita posisi penghukum. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, diomongi, diganyami. Bisa dia telat, kamu kan sudah tahu dasarnya kamu ya telat baik, kayak gitu. Jadi si anak itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman itu kenapa telat no? Ya wis ora apa-apa gitu mana. Nah, jadi saya teman. Kalau pemantau, misalnya ini telat baik sih, wis mana digo? Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau manajer sebagai manajer itu kita apa ya? Manajer itu kan mengelola ya. Kita tanya dengan suara yang lembut. Kalau anaknya masih bisa diatur ya. Misalnya ya. Nah, misalnya gini, kenapa telat? Kemarin sudah buat keyakinan kelas apa coba? Nah, kan kamu buat sendiri. Kenapa kamu sampai telat? Nah, itu jadi ketika kita sebagai posisi manajer atau memposisikan kita sebagai manajer, itu posisi kontrol yang paling tepat sebagai guru, gitu ya. Lanjut Mbak. Sampai nanti ini. Nah, ini jadi dari posisi manajer tadi yang harus kita lakukan apa? Misalnya ada anak yang telat, ya, ada anak yang telat. Kita tidak menegurnya itu di depan kelas, di depan teman-temannya. Kita panggil, ya misalnya di kantor. Yang pertama ini menstabilkan identitas dulu. Ditanya, kamu telat kenapa? Main game Bu tadi malam. Di mana? Di rumah. Sama siapa? Sama kakak. Sampai jam berapa? Sampai jam 11. Wah, berarti seru banget ya main gamenya, gitu ya. Iya Bu, seru banget ya. Nah terus setelah itu masih di ini ya, menstabilkan identitas. Ya Bu Dewi tahu main game itu menyenangkan, seru. Dewi juga suka main game. Nah baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tapi tahu nggak kalau main game itu boleh, Dewi juga kadang main game, tapi harus tahu waktu, tidak boleh sampai larut malam ya, gitu. Terus yang ketiga setelah itu baru menanyakan keyakinan. Kemarin waktu kita buat keyakinan kelas, ingat nggak apa ya? Tidak boleh telat. Nah, terus kenapa kamu melanggarnya?
Iya Bu, karena keasikan main game sama kakak. Ya, terus bagaimana? Ya Bu, saya tahu saya salah. Saya akan berusaha memperbaiki kesalahan saya. Begitu, jadi posisi, lanjut Mbak, slide berikutnya. Jadi hop dulu tadi yang satu. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara kita menyelesaikan masalah dengan siswa, tapi posisi kita sebagai manajer. Jadi kita maksudnya supaya si anak itu mengakui memang salah, tapi tidak kita hukum, tidak kita intimidasi, dan juga kita tidak terlalu terlalu longgar. Kalau posisi teman itu kan kayak ngobrol biasa ya. Misalnya ada yang ngobrol, misalnya di pelajaran, terus misalnya Viro sama-sama ngobrol. Viro ngobrol boleh sih? Iya Bu, tanggung. Oh ya wis gitu. Tapi nggak ada guru yang seperti itu. Jadi lanjut Mbak, tadi yang stabilkan identitas, kemudian lanjut validasi tindakan yang salah. Jadi kita meyakinkan tindakannya kamu itu salah, ya, dan anak mengakui. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah itu ya, apa yang kita percaya sebagai kelas. Kemarin apa yang kamu sepakati di kelas, gitu. Oke, sudah, thank you ya. Begitu ya Bapak Ibu, walaupun sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun hanya berapa persen, mudah-mudahan ada yang bisa dicontoh. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau misalnya masih penasaran dengan materi ini, mungkin nanti saya bisa share, ya, barangkali penasaran. Yang terutama yang tadi dihukum oleh penghargaan, saya yakin masih banyak yang kok masa seperti itu, gitu ya. Karena itu seperti melawan budaya adat ya Bu ya. Sudah membudaya ketika anak dapat pencapaian sesuatu kita kasih penghargaan, tapi ternyata salah, gitu. Saya akhiri, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Puspitasari SPD, sangat menarik ya teman-teman.